Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dilindungi Allah SWT dan diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan untuk belajar di rumah. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi kita, yaitu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Bapak menyampaikan materi, lebih baiknya kita berdoa supaya proses pembelajaran kita dimudahkan Allah SWT dan berikan kepahaman. Oke, Bapak yang mimpin doa, kalian siap-siap untuk berdoa. Angkat tangan kita, mengharapkan ridho Allah SWT. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anak, telah kita panjatkan doa kepada Allah SWT. Semoga kita diberikan Allah SWT keridhaan Allah SWT. Nah, langsung saja pada ini kita langsung ke materi, yaitu pertama, pengasuhan pamannya. Nah, Bapak ingin bertanya nih, di antara kalian ada yang tahu dengan pamannya Nabi Muhammad SAW? Yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah pamannya Nabi Muhammad SAW yang mengasuh Muhammad SAW sejak kecil. Menurut akal manusia secara umum, jika bertambahnya usia, juga bertambah beban hidup. Tetapi pamannya Nabi Muhammad SAW ini, Abu Thalib, tidak sama sekali merasakan bertambahnya biaya hidup. Nah, semenjak Muhammad SAW dalam asuhannya, jika itu terjadi dia makan bersama. Pada sore itu Muhammad SAW ini makan bersama dengan pamannya, sedikit pun menjadi tidak berat gitu. Pamannya Nabi Muhammad SAW ini sangat sayang kepada Muhammad SAW. Pada masa itu, pada hari itu, Abu Thalib sangat sayang kepada Muhammad SAW, lebih dari menyayangi oleh anak-anaknya. Pada hari itu Muhammad SAW ini sangat berbeda dengan anak-anak yang lain. Berbeda dengan cara permainannya, cara berlakunya. Muhammad SAW itu sangat bersih. Sangat bersih. Dia wajahnya serta tubuhnya selalu bersih. Suatu hari Abu Thalib ingin Muhammad SAW pergi tidur. Sekecil Muhammad SAW tak menyukai keinginan seperti itu. Namun karena tak dapat membantah membantah pamannya, adalah paman mengasuhi dia kan. Terus pamannya ini ingin pamannya untuk Muhammad ini minta telanjang atau membuka pakaian ini, melepaskan pakaiannya di hadapan Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib ini pada hari itu dia kaget gitu, karena Muhammad si kecil ini, Nabi Muhammad SAW ini menolak bila diminta telanjang pula di hadapan oleh orang lain. Kata Abu Thalib, aku tak pernah mendengar, Abu Thalib tak pernah mendengar dia berbohong. Juga tak pernah aku melihat dia melakukan sesuatu yang tak senonoh. Tak senonoh ini yang tidak boleh dilakukan gitu. Kalau perlu saja Muhammad SAW tertawa, dia juga tak ingin ikut-ikutan dengan yang lain. Pada masa itu, jika anak-anak yang lain main kan, Muhammad SAW tidak mau ikut-ikutan. Dia selalu sendiri, lalu menyendiri gitu kan. Terus Nabi Muhammad SAW
juga tidak pernah minum minuman yang seperti mabuk-mabukan gitu, tidak pernah, tidak suka dia. Terus orang-orang Quraisy ini berkata kepada Abu Thalib pada hari itu, wahai Abu Thalib, kata dia kan, pada hari itu, wahai Abu Thalib, kata orang Quraisy ini kan, lembah-lembah kering dan keluarga kami juga kelaparan, kata orang Quraisy. Terus Nabi Muhammad SAW ini menyadarkan dia itu di dinding Ka'bah. Terus dia berkata, sementara dia berpegangan dengan jari pamannya itu, pada waktu itu sinar matahari sangat panas dan sangat terik. Nah, tiba-tiba datanglah awan yang hitam dan berbagi penjuru menuju atas Ka'bah. Lalu turunlah hujan yang sangat deras. Nah, itulah bukti-bukti kenabian pada masa kecil. Nah, terus kita lanjut, yaitu awan yang menaungi perjalanannya. Perniagaan ke negeri Syam, khalifah dagang dari Mekah tak kalah sampai di suatu tempat yang bernama Busro. Busro ini rombongnya itu bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta ini yaitu terheran melihat sebuah khalifah dagang dengan datang mari ke Makkah. Khalifah ini sudah sering lewat di situ kan. Tetapi kali ini tidak seperti kali ini, seperti dilihat sekarang ini gitu kan. Di atas mereka ada awan, di atas Muhammad ini kan ada awan yang menaungi perjalanan mereka, yang melindungi atas mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, gitu kan, sebuah pohon, awan itu pun juga berhenti. Nah, mereka kaget, loh, kok ada awan seperti gini, gitu kan, yang menaungi perjalanan Nabi Muhammad SAW. Pendeta ini mendatangi pohonnya tersebut tadi tuh, yang tempat lindungnya Nabi Muhammad SAW. Ini seakan-akan mencari sesuatu dari mereka. Dia mendekat, terus lalu dia memegang suatu tangan Muhammad SAW. Dia masih kanak-kanak, anak-anak masih kecil kan. Terus pendeta itu berkata, ini adalah pemimpin, dengarkan ini. Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Orang Quraisy itu sudah sejak tahu dia dari sejak awal. Allah SWT mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Di antara 10 Quraisy bertanya, engkau tahu dari mana? Ya kan? Saat kalian tiba, pohon dan batu menunduk sujud. Nah, pohon-pohon dan batu ini ketika Nabi Muhammad SAW tunduk, dia patuh. Dia mengerti, ini adalah utusan Allah SWT yang sangat mulia. Sebagai Nabi, juga mengetahui dia sebagai Nabi. Dan saya juga mengetahui dia sebagai Nabi dan khataman nubuwah yang ada di pundaknya. Zaman makanan pun pendeta ini sajikan rombongan Abu Thalib dengan maksud untuk memperhatikan satu persatu orang yang menakah yang telah membawa tanda-tanda kenabian itu. Terus awalnya Nabi tidak pergi ke rumah barang dagang yang itu. Setelah pendeta tidak menemukan yang dicarinya, maka bertanyalah dia kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, adakah di antara tuan-tuan yang belum datang ke sini? Ya. Terus Abu Thalib ini kan menjawab, saya ini yang menjamu semuanya, sahut Abu Thalib. Seorang anak kecil, yaitu seorang anak kecil keponakannya, saya sendiri. Dia sedang menunggu barang dagangannya. Jawab si pendeta itu, bawalah dia kemari sekalipun dia masih kanak-kanak. Kemudian Muhammad SAW datang, sudah dipanggil. Kemudian Muhammad SAW datanglah ke tempat tadi kan, ke tempat pendeta itu. Setelah berhadapan muka dengan pendeta, maka pendeta itu memperhatikan gerak-gerik dan sifat-sifat tanda-tanda yang dicarinya.
Semuanya itu terdapat pada dirinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendeta itu pun memuji-muji supaya anak ini peliharaan baik-baik. Nah, kan? Anak ini berpesan kepada Abu Thalib dipelihara, diasuh gitu kan, diasuh dengan cara baik-baik. Karena Muhammad inilah yang akan menjadi pemimpin umat di kemudian hari. Itu kata pendeta itu kan. Mereka berusaha untuk membunuhnya. Nah, ini nih. Orang Yahudi, andai kala diketahui orang Yahudi ini bahwa anak inilah yang menjadi rasul pada zaman itu. Tadi dia ini ingin membunuhnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Bani Israel saja jangan dibawa dari bangsa Arab. Nah, berita tentang diri Nabi Muhammad SAW, bahwa ia akan menjadi pemimpin dunia dan berkuat dengan tanda-tanda kenabian tadi itu, tanda-tanda kelahiran kenabian. Tanda-tanda tersebut diperkuat juga oleh penjelasan pendeta Buhairah tadi itu. Keajaiban awan awan ini sangat terkenal dengan telah saksikan oleh banyak orang yang termasuk Mairah sangat pergi tadi pada Muhammad SAW ke daerah Syam membawa dengan Khadijah. Demikian juga Khadijah, pembantu-pembantunya, wanitanya dan lainnya. Nah, tadi itu adalah bukti awan yang menaungi perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga yaitu tanda kenabian yang di antara dua pundaknya itu. Khatam an-Nubuwah adalah tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad SAW. Khatam an-Nubuwah artinya, dengarkan ya nak, apa artinya nih? Artinya stempel kenabian. Nah, Muhammad SAW ini ada stempel kenabian, tandanya kenabian. Tanda ini adalah tahi lalat berwarna hitam, kekuning-kuningan. Sebagian ulama mengatakan di situ tertulis Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasul utusan Allah SWT. Selain keajaiban awan tadi itu, tanda ini telah membuat pendeta Buhairah menyuruh Abu Thalib. Pendeta tadi ini kan menyuruh Abu Thalib yang sedang berdagang di Syam untuk segera membawa Muhammad SAW pulang ke Mekah. Sebab dia khawatir. Pendeta tadi ini khawatir akan jika orang Yahudi mengetahui ciri-ciri kenabian pada Muhammad SAW ini, dia akan membunuhnya. Oleh karena itu, tanda ini juga yang dicari oleh seorang sahabat kebangsaan Persia, Salman Al-Faisari, atas wasiat dari tanda-tanda ini. Perintah pada Romawi Timur. Oleh karena itu, Abu Thalib ini menjaga Muhammad SAW dan sangat sayang kepada Allah SWT, mengasihinya. Terus lanjut ke kabar para nabi dan kitab dan sebelumnya. Kabar berita kerasulan Muhammad SAW yang disampaikan oleh pedagang Yahudi dan itu di Mekah, penduduk Yahudi Madinah, pendeta Buhairah di wilayah Syam dan pendeta wilayah Waraka bin Naufal di Makkah mengisyaratkan adanya kabar tersebut dari kitab dan para nabi dahulu. Itu ada kabarnya. Tanda-tanda kerasulan Muhammad SAW yang terletak sedikit oleh Salman Al-Faisal atas wasiat seorang pendeta Kristen, yaitu Umuriyah dan oleh Tanuki, utusan Raja Romawi Timur di saat itu juga semakin memperjelas masalah ini, kan? Namun mereka disyairkan kitab terdahulu ini telah banyak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Berita kerasulan tersebut hampir tidak temukan lagi seorang ini, kan? Pamannya tadi itu menyembunyikan berita-berita kenabian supaya nabi ini selamat dan besar nanti. Tentang adanya pemerintahan Nabi Isa alaihissalam, Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran yang artinya
Dan ingatlah ketika Isa Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang saudaraku, Rasul yang akan datang yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tak kala Rasul itu yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah Asy-Syaff ayat 6. Peristiwa ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar sebagai utusan Allah SWT yang mendapatkan tugas untuk menyelamatkan umat manusia dari jalan-jalan yang sesat. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama untuk anak-anak sering di rumah maupun di mana-mana kalian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita ini diberikan keridhaan Allah SWT, dan pada masa nanti kita di padang mahsyar Muhammad SAW ini tahu yang mana umatnya yang sering berselawat kepada dia. Oke, mungkin dari penjelasan Bapak hanya itu saja Bapak sampaikan. Semoga kita di rumah ini belajar lagi tentang kenabian, bukti-bukti kerasulan, supaya memperkuat keyakinan kita. Oh, ini makanya kita harus teguh dengan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, pada kesempatan ini Bapak akhiri saja pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat kalian pahami dan dimengerti. Jika ada yang kurang mengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Nah, untuk itu Bapak akhiri saja dengan mengucapkan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah dan jaga kesehatan.